Baik, selamat pagi buat kita semua. Salam sejahtera. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami boleh diberi waktu untuk menyembah kepadamu. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk mendengarkan firman-Mu hari ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan berkenan menguasai hati kami, pikiran kami, dan suasana di tempat ini, sehingga kami mampu berkonsentrasi mendengarkan Tuhan dan mengerti firman Tuhan. Tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan. Tuhan, urapi dengan kuasa dan hikmat Tuhan, sehingga hamba-Mu dapat mengerti maksud Tuhan dan menyampaikannya dengan baik dan benar, sehingga menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkannya. Tolong seluruh umat-Mu yang mendengarkan firman ini, Tuhan berkati mereka, sehingga mereka pun senantiasa menikmati yang baik dan setia memuliakan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami mendengarkan. Amin. Baik, mari kita siapkan bejana rohani kita. Kita dengarkan firman Tuhan. Mari kita membuka kitab 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-12. Tapi saya hanya akan membaca sampai ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayat 12. Firman Tuhan berkata, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu beroleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya." Sampai di situ bagian firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan satu pokok renungan yang mengatakan dimurnikan oleh Tuhan. Seulangi, dimurnikan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat yang ke-20, firman Tuhan berkata, "Sesungguhnya di bumi ini tidak ada orang yang saleh,
dan tidak pernah berbuat dosa. Firman Tuhan ini mengatakan bahwa di dunia ini semua orang sudah melakukan dosa. Semua orang sudah memiliki perilaku yang berdosa. Semua orang memiliki hati yang dipengaruhi oleh dosa, memiliki pikiran yang dipengaruhi oleh dosa. Juga dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23, firman Tuhan berkata, sebab semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dalam kitab Roma ini juga Allah menyatakan bahwa kita semua sudah berbuat dosa. Karena kita sudah berbuat dosa, maka kita sudah kehilangan kemuliaan Allah. Sebelum orang berbuat dosa, Tuhan memberikan kemuliaan. Tapi setelah setiap orang itu berbuat dosa, maka kemuliaan Allah pada setiap orang itu hilang dari dirinya. Nah, karena kita berbuat dosa, selain kita kehilangan kemuliaan Allah, maka Tuhan juga katakan dalam Roma pasal 6 ayat 23 bahwa akibat dosa, upah dosa adalah maut. Karena manusia berbuat dosa, maka Tuhan akan mendatangkan hukuman kepada manusia. Tapi dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, Tuhan menyampaikan kepada kita melalui Rasul Petrus. Tuhan katakan bahwa walaupun sebelumnya kita berbuat dosa, tapi terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Karena rahmat-Nya yang besar, karena kasih karunia-Nya, karena kemurahan-Nya, maka kita dilahirkan kembali. Di dalam Yesus Kristus, Allah menciptakan kita kembali menjadi manusia yang baru. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, firman Tuhan di sini katakan, orang itu diciptakan kembali menjadi manusia yang baru. Diciptakan kembali menjadi manusia yang baru bukan berarti tubuhnya diganti, tidak. Tapi diciptakan kembali menjadi manusia yang baru, itu artinya bahwa sikapnya sudah dibaharui, pikirannya sudah dibaharui, jiwanya, rohnya dibaharui, dan masa depannya pun dibaharui. Sebelum orang diciptakan kembali di dalam Kristus, firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita belum diciptakan kembali, kita hidup tanpa pengharapan. Tidak ada harapan bagi kita. Kita hidup tanpa keselamatan karena kita sedang menunggu akan datangnya hukuman dosa, itulah maut. Tapi setelah Kristus mati dan bangkit mengalahkan kematian, maka setiap orang yang percaya kepadanya itu diciptakan kembali. Roh dan jiwanya dibaharui, perilakunya dibaharui, dan masa depannya dibaharui. Kalau sebelumnya tidak ada keselamatan, sekarang punya keselamatan. Kalau sebelumnya tidak ada harapan, setelah menerima Kristus, Tuhan katakan, orang itu
akan menerima satu bagian yang tidak dapat binasa. Ketika orang terima Yesus, Tuhan katakan orang itu akan menerima satu bagian yang tidak dapat layu, akan menerima bagian yang tersimpan di surga. Itulah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Olehnya itu, dalam ayat yang ke-6 pembacaan kita, Tuhan katakan, bergembiralah akan hal itu. Sini kembali Tuhan katakan bagi kita bahwa selaku orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita patut bergembira. Kita layak bersyukur bahwa kita sudah dilahirkan kembali, bahwa kita sudah diciptakan kembali di dalam Yesus Kristus. Kemudian dalam firman Tuhan dalam ayat yang ke-6 pembacaan kita, Petrus mengatakan kepada orang-orang Kristen yang ada di Pontus, yang ada di Galatia, yang ada di Kapadokia, yang ada di Asia Kecil, dan yang ada di Bitinia. Tuhan katakan kepada mereka, setelah mereka diciptakan kembali di dalam Kristus, ya, dan dalam menjalani hidup mereka, ya, mereka sedang menghadapi satu pergumulan besar. Petrus katakan, bergembiralah bahwa kamu sudah diciptakan kembali. Bergembiralah bahwa kamu sudah memiliki harapan yang baru untuk masa depanmu. Bergembiralah karena kamu memiliki keselamatan di dalam Kristus. Bergembiralah karena ada bagian yang disiapkan bagimu di sorga. Sekalipun saat sekarang kamu menghadapi berbagai pencobaan. Di sini Tuhan mengatakan bahwa pada masa firman ini disampaikan, orang-orang Kristen yang tersebar di 12 daerah atau 12 negara pada masa sekarang, mereka sedang dalam kesusahan, mereka sedang dalam pencobaan. Apa yang membuat mereka susah? Pada masa itu, ya, ada aliran-aliran dari mazhab Yahudi yang berusaha untuk menekan orang-orang Kristen pada masa itu, yang berusaha untuk mempersulit mereka dalam berbagai urusan, yang berusaha untuk menyusahkan mereka. Lalu dalam kondisi seperti itu, ada di antara orang-orang Kristen yang bertanya dan berpikir dalam hatinya, kenapa kita mengalami hal seperti ini? Bukankah kita sudah diciptakan kembali? Bukankah hati kita sudah dibaharui? Bukankah perilaku kita sudah dibaharui? Bukankah kita sudah dijanjikan masa depan yang penuh harapan? Tapi kenapa sekarang kita harus hidup dalam berbagai kondisi yang sulit dalam hidup ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dialami oleh orang-orang Kristen di berbagai tempat pada masa yang lalu juga menjadi pertanyaan bagi kita pada masa sekarang. Mengapa orang yang sudah diciptakan kembali menjadi parah? Mengapa harus menghadapi berbagai masalah? Mengapa harus mengapa kadang diperhadapkan dengan pencobaan? Mengapa kadang diperhadapkan dengan bencana? Mengapa kadang diperhadapkan dengan wabah seperti sekarang ini? Dalam ayat yang ke-7 firman Tuhan yang kita baca tadi, Petrus menyampaikan kepada orang-orang Kristen yang ada di 12 negara itu,
Petrus katakan, kalau sekarang ini kamu menghadapi berbagai pencobaan, kalau sekarang ini kamu menghadapi berbagai penderitaan, kalau sekarang ini kamu menghadapi berbagai kesulitan, kalau sekarang ini kamu menghadapi berbagai ancaman, semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman. Dari firman ini kita dapat memahami bahwa ternyata berbagai pencobaan yang terjadi dalam kehidupan orang yang sudah diciptakan kembali. Ternyata berbagai kesulitan yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan orang yang percaya kepada Yesus. Itu Tuhan memiliki maksud-maksud tertentu. Salah satunya ialah bahwa Tuhan mengizinkan penderitaan kadang terjadi. Tuhan kadang mengizinkan pencobaan. Tuhan kadang mengizinkan penyakit dan berbagai persoalan yang menyulitkan terjadi dalam hidup kita. Karena Tuhan mau memurnikan iman kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita, terkadang ada kebiasaan, ada perilaku, ada sikap, ada perasaan yang susah kita tinggalkan, susah kita ubah dengan cara yang baik. Dalam kehidupan kita, terkadang sangat sulit bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan ketika itu disampaikan oleh orang yang diutus bagi kita. Mengapa kita susah? Karena mungkin kebiasaan kita sudah sangat berat untuk kita ubah. Mengapa Tuhan izinkan berbagai pencobaan untuk datang kepada kita? Karena kita sudah susah untuk mengubah karakter kita. Kita sangat susah untuk mengubah pola pikir kita. Kita sudah sangat susah untuk mengubah perilaku kita yang tidak benar kepada Tuhan. Makanya Tuhan terkadang menggunakan hal-hal yang tidak kita inginkan untuk mengubah itu. Dalam Yesaya pasal 48 ayat yang ke-10, Tuhan katakan kepada orang Israel bahwa Aku memurnikan kamu seperti seorang yang memurnikan perak dan memurnikan emas. Orang Israel pada masa Yesaya, mereka sudah menyembah kepada berhala. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang diutus oleh Tuhan untuk memperingatkan mereka. Ada banyak nabi yang diutus untuk menyampaikan firman Tuhan bagi orang Israel, supaya mereka berhenti menyembah kepada berhala. Tapi ternyata bahwa sebagian besar dari bangsa ini tidak mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Mereka tidak mau meninggalkan kebiasaannya yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mereka tidak mau mengubah cara hidupnya yang tidak berkenan kepada Tuhan. Makanya Tuhan mengizinkan bangsa lain untuk datang dan menindas mereka. Bahkan mengizinkan bangsa lain untuk datang dan merampas mereka. Sehingga dalam keadaan seperti itu, ketika mereka ditekan oleh bangsa lain, mereka menjadi susah. Ketika mereka ditekan oleh bangsa lain, mereka tidak lagi bebas.
Akhirnya mereka sadar bahwa ternyata mereka telah melakukan dosa dan kembali mencari Tuhan, menyembah Tuhan dengan sungguh dan benar. Juga dalam kitab Maliaki pasal 3 ayat yang ketiga. Ketika Tuhan memurnikan orang Lewi, pada waktu itu orang Lewi sudah terbiasa dengan pikiran-pikiran yang tidak benar, menyembah, melayani Tuhan dengan hati yang tidak benar, mempersembahkan persembahan kepada Tuhan dengan persembahan-persembahan yang cacat. Pada waktu itu orang Lewi sudah lebih banyak mentolerir dosa yang dilakukan oleh umat Tuhan. Mereka membenarkan dosa. Dan berapa kali Tuhan mengutus nabi untuk memperingatkan orang Lewi supaya mereka berhenti, tetapi karena ini sudah menjadi kebiasaan yang sudah sulit diubah, maka Tuhan mendatangkan kegagalan bagi mereka. Maka Tuhan mendatangkan masalah ekonomi yang sulit bagi mereka. Maka Tuhan mendatangkan penderitaan bagi mereka, sehingga mereka sadar bahwa ternyata Tuhan tidak berkenan atas pikiran mereka. Tuhan tidak berkenan atas perilaku mereka. Tuhan tidak berkenan atas segala sikap mereka. Tuhan katakan, aku memurnikan kamu seperti orang memurnikan perak dan emas. Di sini Tuhan memberikan satu gambaran bagaimana Tuhan memurnikan orang dari perilakunya yang tidak benar. Tuhan katakan, ketika orang tidak mau dituntun, diajar oleh Tuhan dengan cara yang baik, maka Tuhan akan memurnikan orang itu, mengubah orang itu dengan memurnikannya seperti orang memurnikan perak dan emas. Perak dan emas ketika dimurnikan, dipisahkan dari zat-zat yang lain, dipisahkan dari logam-logam yang lain. Perak dan emas itu harus dipanaskan sehingga lebur. Perak dan emas itu harus dipanaskan hingga meleleh. Ketika dia sudah meleleh, maka emasnya akan turun ke bawah dan zat lain akan ada di atas dan kotoran-kotoran lainnya itu sehingga gampang dipisahkan. Demikian dengan perak. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita terkadang Tuhan mengizinkan sesuatu yang membuat kita menjadi tidak nyaman. Terkadang Tuhan mengizinkan penyakit, terkadang Tuhan mengizinkan kegagalan, terkadang Tuhan mengizinkan bencana, terkadang Tuhan mengizinkan berbagai pencobaan untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan kita yang sulit kita tinggalkan. Saat sekarang seluruh dunia sedang digoncangkan, sedang disusahkan oleh wabah corona. Saat sekarang seluruh manusia di dunia ini sedang tidak nyaman. Banyak pekerjaan yang terbengkalai, banyak urusan yang tidak jalan, banyak orang yang susah mendapatkan kebutuhan hidupnya. Mengapa semua terjadi? Semua ini diizinkan Tuhan. Tentu ada maksud. Ada banyak hal yang mungkin diinginkan oleh Tuhan. Dan salah satunya ialah Tuhan mau memurnikan iman kita. Mungkin dalam hidup kita ada kebiasaan-kebiasaan kita yang belum bisa kita tinggalkan. Mungkin ada cara-cara berpikir kita yang tidak berkenan kepada Allah dan Allah mau itu kita tinggalkan. Ketika Allah mendatangkan berbagai pencobaan, berbagai kesulitan, berbagai tantangan dan ancaman, salah satu maksud Tuhan ialah supaya kita memurnikan cara berpikir kita. Mungkin dalam hidup kita sulit memaafkan orang. Ketika Tuhan mengizinkan hal-hal seperti ini,
Itu salah satu yang diinginkan Tuhan. Ia mau memurnikan iman kita supaya kita menjadi orang yang murah hati. Dalam hidup kita mungkin ada orang yang suka mendendam. Ketika Allah mengizinkan hal-hal seperti ini, itu salah satu hal yang mungkin diinginkan Tuhan bagi diri kita, ialah supaya kita mengubah perilaku seperti itu. Mungkin ada perbuatan dosa dalam hidup kita yang mungkin orang lain tidak tahu, tapi kita sendiri tetap menyukai itu. Ketika Allah mendatangkan kesulitan, ketika Allah mendatangkan ancaman, ketika Allah mendatangkan penyakit, dan ketika Allah mendatangkan segala pencobaan dalam hidup kita, salah satu yang diinginkan Tuhan, Dia mau memurnikan hidup kita supaya kita meninggalkan perilaku yang tidak layak dan tidak berkenan kepada Tuhan. Mungkin pula ada orang yang selama hidupnya tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, tidak setia kepada Tuhan. Ketika Tuhan mendatangkan sesuatu untuk membatasi kita dalam segala keadaan kita, maka hal-hal seperti inilah yang akan salah satu yang diinginkan Tuhan di dalamnya, ialah supaya kita memurnikan iman kita, agar hidup kita menjadi hidup yang layak dan berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menghadapi hari-hari depan dalam hidup kita, Tuhan katakan, mari kita senantiasa mendengarkan Tuhan. Karena orang yang mendengarkan Tuhan, Tuhan tidak akan membawa orang itu kepada kesusahan yang tidak dapat ia tanggung. Tetapi Tuhan juga katakan bahwa ketika seseorang tidak mau mendengarkan firman Tuhan, ketika seseorang tidak mau mendengarkan teguran Tuhan dengan cara yang baik, maka Allah pun akan menggunakan cara yang tidak menyenangkan untuk memurnikan kita. Dan orang yang tidak mau dimurnikan oleh Tuhan dengan cara Tuhan, Tuhan pun akan membinasakan orang itu. Karena itu Tuhan katakan dalam Ibrani pasal 3, Tuhan katakan, karena itu jikalau engkau mendengarkan firman, jangan keraskan hatimu. Ketika kita mendengarkan firman, jangan keraskan hati kita. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, jangan tunda untuk mengubah apa yang perlu diubah dalam hidup kita. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, jangan tunda untuk melakukan yang benar, tetapi lakukanlah itu. Maka Tuhan akan memberi damai dan sejahtera bagimu. Maka Tuhan akan memberkatimu sehingga segala yang indah yang disiapkan oleh Tuhan akan menjadi bagian kita. Keselamatan di dalam Kristus akan menjadi milik kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.